Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani rohani, sehingga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari tidak terbentur kendala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan bercerita tentang eh, Ki Gula Geseng atau Kiai Gula Geseng dan Kiai Gula Emo yang disinggung di dalam Babad Banten di dalam satu pupuh. Jadi sebenarnya bahwa Kiai Gula Geseng itu bukan seorang patih, melainkan abdi dalam. Eh, atau disebut juga golongan Ponggawa karena beliau adalah di wilayah luar pangeran, bukan dari keturunan kesultanan, melainkan orang luar yang mengabdikan dirinya kepada Kesultanan Banten. Menurut beberapa sumber dan sejarah yang saya ketahui, bahwa Kiai Gula Geseng dan Kiai Gula Emo itu adalah keturunan Mataram yang pada saat itu melarikan diri meminta suaka kepada Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari pada saat itu. Karena di Mataram juga terjadi konflik keluarga terkait masalah tahta di Kesultanan. Salah satu leluhur Kiai Gula Geseng bernama Jadi salah satu leluhur Kiai Gula Geseng bernama Dyah Gula pernah berkuasa atau bertahta di kerajaan Mataram. Terkait masalah makam Kiai Gula Geseng yang berada di sebelah timur cungkup makam Sultan Mawasanuddin itu masih menimbulkan pertanyaan atau masih dalam istilahnya simpang siur atau masih dalam penelitian kita walaupun sudah beberapa kali saya melakukan penelitian di sana. Memang untuk nisan-nisan model seperti itu adalah nisan untuk untuk seorang raja atau seorang sultan, bukan untuk seorang abdi dalam atau golongan Ponggawa. Jadi kalau untuk nisan-nisan dari keturunan Mataram biasa itu nisannya berbentuk pipi, dan di samping nisan itu memiliki kembang awan. Selain kembang awan ada juga yang berbentuk kupel. Kupel itu adalah sebagai pengganti kembang awan. Sedangkan untuk kupel itu periodenya periode abad 17 sampai 18 di sini. Untuk kembang awan adalah periode 17 ke atas, 17, 16 sampai 15 ke sana. Untuk jenis bahan nisan Kiai Gula Geseng yang saat ini berada di lokasi sebelah timur, itu saya belum bisa mendeteksi karena memang nisan beliau itu sudah dicat atau dilumuri sesuatu sehingga tidak bisa kita melihat apa jenis bahan dasar nisannya. Apakah itu batu andesit atau sandstone, batu gunung berpasir seperti itu. Selain itu untuk badan nisan itu memang betul badannya badan nisan untuk seorang sultan atau orang-orang penting di kesultanan. Akan tetapi untuk mahkotanya, mahkota itu mahkota lokalan. Karena selama ini saya belum pernah melihat nisan-nisan tipologi Aceh Darussalam yang seperti itu memiliki mahkota seperti itu. Kalau saya menyebutnya itu pohon kehidupan atau lebih dikenal dengan Kalpataru. Karena memang dari
Aceh Darussalam belum pernah ada model mahkota seperti itu. Terakhir kita melakukan pembacaan epitrep terhadap nisan gula geseng. Akan tetapi hasilnya sangat berbeda dengan apa yang beredar cerita di masyarakat saat ini. Jadi untuk makam gula geseng itu masih menjadi misteri. Itu untuk saya pribadi. Nah, cerita tentang gula geseng ini memang sempat disinggung di dalam Babat Banten. Yaitu untuk utuhnya saya lupa. Sekarang kita simak aja apa yang tertulis di dalam Babat Banten terkait cerita tentang gula geseng. Bismillahirrahmanirrahim. Papa janganna jampana maning. Sampun rampug sakehe pangandika nunten tumenggung akan ngundang pangalampahipun. Ingkang sabian saban tinunding anturana nayaka. Kalih gula emok lan ki gula geseng ika. Kitu menggung muwus ing pangalampah kalih latas siramantara. Pacapak mangka serinarpati bagia pinarak anu ajeng. Linggih layan nyai gede atep prawesti kumpul para bibi selir taruni miwah pendekan. Miwah pendekan itu dani ing ajeng lungguh. Sopan pendekan jaba para nyai miwah istri ning ponggawi lan rabi ning lurah. Lan pangeran semi ning rat linggih ajajar. Malih jajar linggih jeng pangeran suta menggala. Rekehe ika. Wirat maja ajajar meki kalayan pangeran Danur Wangsa Raspati. Jeng pangeran prabangsa lawan pangeran Wirasuta puniki. Sajajara ika pangeran Wirasmara pangeran Jayaningratiki lan pangeran Suta jajar Kang Rakalinggi. Jeng pangeran Adiwangsa ika nama ajajar den ya linggi atap panganjangan mali Jaya Santika. Kawarnaha putri istri samyani ninggal ngungkas ing sandi resmi. Ratu bangsal ratu gedong rancag neka ratu dalem puniki ratu lor kang rancang. Ratu kidul ajajar ratu pandan ratu sandi lan ratu citra ratu pasyah ing wuri. Ajujuluk ratu kulampu pun ika ratu jungut kumalih sadya pun ika kang alit ing ngabanan ajujuluk ratu ragil mapan sadia ngungkal sing cindra resmi. Jadi seperti itu bahwa Kiai Gula Geseng ini, jadi di sini jabatannya tidak disebutkan bahwa dia adalah seorang pati, tapi dia sini seorang kiai, mungkin termasuk salah satu orang penting di kesultanan. Makanya tugas beliau adalah menengok orang-orang sakit, mengurusi tentang perpajakan, perwakapan keluarga sultan. Nah, jadi salah satu tugas beliau adalah apabila ada orang yang sakit, beliau itu harus menengok. Kemudian beliau memberikan sejumlah uang, juga bahan pokok, bahan makanan untuk keluarga yang sakit. Jadi untuk Kiai Emo saat ini, atau cerita yang beredar bahwa beliau adalah seorang pati, itu menurut saya tidak benar, karena tidak disebutkan jabatan beliau ada sebagai pati. Mungkin itu saja cerita dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya bagi diri saya. Billahi taufik wal hidayah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.